Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali beberapa teknik penting nih dari buku Inspired-nya Marty Kagan. Penting banget kalau Anda mau pastikan produk yang Anda bangun itu ya beneran ada nilainya lah sebelum keluar biaya dan waktu banyak. Fokus kita kali ini adalah teknik perencanaan discovery. Gimana sih tim produk yang hebat itu merencanakan fase awal yang krusial ini? Kita akan lihat lebih dalam satu teknik yang disebut sebagai salah satu yang paling kuat buat validasi awal. Program penemuan pelanggan atau Customer Discovery Program. Tujuannya yaitu membangun keyakinan kalau ada pasar beneran buat ide produk Anda. Benar sekali. Intinya kan gimana kita pindah dari sekedar asumsi di kepala kita gitu ya ke bukti nyata dari pasar langsung. Perencanaan di fase discovery ini bukan cuma soal bikin daftar tugas coding atau desain aja, tapi lebih ke gimana kita merencanakan pembelajaran. Gimana cara paling efektif buat ya mengurangi risiko bikin barang yang gak ada yang mau. Tentunya dengan melibatkan calon pengguna dari awal banget. Oke. Mari kita bedah nih, program penemuan pelanggan. Konsep dasarnya kedengarannya simple, tapi menarik juga ya. Katanya temukan dan kembangkan reference customer secara paralel. Jadi barengan gitu ya, saat kita nemuin dan ngembangin produknya. Tapi tunggu, reference customer ini apa sih persisnya? Beda dong ya sama pengguna awal biasa. Oh, beda banget. Dan Cagawan ini pasang standar yang tinggi di sini. Reference customer itu bukan teman, bukan keluarga, bukan juga yang cuma coba gratisan. Mereka harus memenuhi beberapa kriteria ketat. Pertama, ya jelas, pelanggan nyata yang mewakili target pasar Anda. Kedua, mereka pakai produk Anda itu di lingkungan kerja mereka sehari-hari. Jadi diproduksi, bukan cuma tes-tes iseng. Ketiga, nah ini penting, mereka udah bayar. Dan yang paling penting ini, mereka itu puas banget sampai mau secara sukarela gitu ngasih tahu orang lain betapa bagusnya produk Anda. Wah, Kenapa standarnya setinggi itu? Ya, karena ini indikator paling jujur soal sukses awal produk. Orang beneran nemu nilai sampai mau bayar dan jadi semacam duta gitu ya. wow, oke. Standarnya emang berat, tapi ya masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Terus gimana cara kita melakukan ini di lapangan? Sumber kita bilang perlu rekrut sekitar 6 calon reference customer yang mirip-mirip. Dan harus dari satu target pasar spesifik. Kenapa harus 6? Dan kenapa satu pasar aja? Nggak terlalu sempit tuh di awal? Nah, pertanyaan bagus itu. Angka 6 itu sebenarnya ya semacam panduan aja sih. Bisa 5, bisa 7. Intinya jumlahnya cukup buat kita lihat pola, tapi masih bisa kita kelola secara mendalam. Gitu. Terus soal fokus di satu pasar spesifik, itu krusial banget. Tujuannya biar kita paham betul kebutuhan, masalah sama konteks segmen pasar itu. Kalau kita terlalu lebar di awal, pembelajarannya nanti jadi dangkal, nggak fokus. Proses rekrutmen ini ya emang butuh usaha gede, terutama dari manajer produknya. Tapi ada pesan penting juga di baliknya. Kalau Anda susah banget nih, nemuin 6 calon pelanggan aja yang antusias sama solusi Anda, bahkan di tahap awal ini, itu bisa jadi sinyal peringatan dini yang kuat. Mungkin masalah yang mau Anda selesaikan itu nggak sepenting yang Anda kira. Atau ya solusi Anda belum pas aja. Ini kayak semacam tes permintaan pasar paling awal lah. Oke, paham tujuannya. Tapi ini kedengarannya intensif banget ya. Makan waktu manajer produk banyak. Apa ini selalu realistis sih? Apalagi di lingkungan kerja yang serba cepat. Ya, realistis atau enggaknya memang tergantung konteks sama prioritas ya. Cegan sendiri berargumen kalau waktu yang diinvestasikan di sini tuh jauh lebih murah ongkosnya. Dibandingin kalau kita keburu bangun terus luncurin produk yang salah kan. Ini soal trade-off aja, soal manajemen risiko. Mendingan kita gagal cepat di fase ini daripada gagal besar nanti pas sudah launching. Teknik ini juga bisa diadaptasi kok, misalnya buat produk platform atau API ya. Tujuannya mungkin bukan cari pelanggan individu, tapi nemuin beberapa aplikasi referensi yang sukses, yang dibangun pakai API Anda. Atau kalau buat alat internal kantor, ya fokusnya ke pengguna internal yang berpengaruh, yang jadi pendukung utama. Intinya sama aja, cari bukti nyata penggunaan dan nilai. Oke, jadi Customer Discovery Program ini fokusnya ke validasi pasar lewat pelanggan referensi ini ya. Tadi sumber kita juga sempat nyebut teknik perencanaan discovery lain kayak story mapping.
Bisa dijelasin sedikit nggak gimana itu melengkapi gambaran ini? Tentu. Jadi kalau Customer Discovery Program tadi fokusnya ke siapa target validasi kita, ya kan? Nah, story mapping ini lebih fokus ke apa yang perlu kita pelajari dan bangun. Ini teknik visual gitu. Buat memetakan seluruh perjalanan pengguna, user journey-nya, tim pakai story map ini bukan cuma buat merencanakan fitur aja, tapi juga buat identifikasi asumsi-asumsi terbesar kita. Terus, dari situ kita bisa rencanakan eksperimen atau bikin prototipe buat nguji asumsi itu. Jadi ini bantu menstrukturkan proses belajarnya itu sendiri. Memastikan kita bangun bagian yang paling berisiko dulu atau yang paling penting divalidasi duluan. Jadi ya, keduanya, CDP sama story mapping, itu alat bantu buat merencanakan pembelajaran di fase discovery. Menarik, menarik. Jadi kedua teknik ini, walau beda, tujuannya sama ya? Memastikan kita belajar dan mengurangi risiko sebelum membangun skala penuh. Dan ujung-ujungnya, ini semua demi mencapai product market fit itu ya? Betul sekali. Ujung-ujungnya yaitu mendekati kondisi ideal yang namanya product market fit. Titik di mana produk Anda itu beneran klik sama kebutuhan pasar. Anda tahu kalau Anda udah nyampe situ kalau misalnya pelanggan makin puas, siklus jualannya jadi lebih pendek karena produknya kayak ngejual dirinya sendiri, terus pertumbuhan organiknya mulai kelihatan karena orang suka dan ya merekomendasikan. Teknik perencanaan discovery kayak gini ya cara sistematis buat nyampe ke sana. Oke, jadi kesimpulan utamanya di sini, perencanaan dalam fase discovery itu bukan sekedar bikin daftar fitur. Bukan itu. Ini lebih ke proses strategis buat merencanakan pembelajaran, mengurangi risiko, dan memastikan nilai produk itu sendiri. Teknik kayak Customer Discovery Program dan Story Mapping ini jadi alat bantu kunci buat dapat bukti nyata dari pasar sebelum kita komit sumber daya besar. Persis, fokusnya jadi geser. Bukan lagi sekedar bangun produk yang bisa kita buat, tapi bangun produk yang benar-benar dibutuhkan dan dicintai sama pasar. Komitmen buat nemuin reference customers atau memvalidasi asumsi kritis lewat story map dari awal, itu ya investasi cerdas lah menuju produk yang sukses. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Di proyek Anda berikutnya, gimana kalau Anda secara sadar gitu, mengalokasikan waktu di awal, bukan cuma buat ngerancang solusi, tapi secara eksplisit merencanakan pembelajaran Anda. Misalnya, pasang target, oke, kita mau nemuin 3-5 calon reference customer dulu, atau kita mau validasi asumsi kunci di story map kita sebelum coding besar-besaran dimulai. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi pada cara kerja tim Anda, dan juga hasil akhirnya? Coba direnungkan.